Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat anak-anak semua yang semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Ibu mohon maaf sebelumnya karena pada pertemuan kali ini Ibu tidak bisa hadir di dalam kelas atau melaksanakan pelajaran secara tatap muka karena pada pertemuan kali ini Ibu ada sedikit kendala yang mengharuskan Ibu untuk tidak bisa hadir dalam kelas ya. Namun tidak menutup kemungkinan untuk anak-anak semua untuk tidak belajar ya. Karena pada pertemuan kali ini dengan materi unsur pembangun puisi, Ibu akan membagikan video ya. Seperti yang anak-anak ketahui, pada pertemuan yang lalu, Ibu sudah membahas mengenai hakikat puisi. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai unsur pembangun puisi. Di dalam sebuah puisi sendiri, itu sudah harus ada unsur-unsur pembangunnya. Apa saja unsur pembangun puisi kita akan bahas pada materi kali ini. Nah, pembahasan pada materi kali ini terdapat 4 nih anak-anak. Yang pertama, ada unsur batin puisi, kemudian ada unsur fisik puisi, kemudian ada pembacaan puisi yang baik, dan musikalisasi puisi. Dengan KD yang kita akan gunakan adalah 3.8 yakni KD pengetahuan dan 4.8 yakni KD keterampilan. Nah, KD 3.8 ini adalah menelaah unsur-unsur pembangun teks puisi yang perjuangan, lingkungan hidup, dan yang lainnya yang diperdengarkan atau dibacakan. Dengan indikator pencapaian kompetensi yakni memerinci unsur-unsur pembangun, unsur fisik, dan unsur batin puisi, kemudian menguraikan unsur-unsur pembangun baik unsur fisik dan unsur batin teks puisi diikuti dengan bukti pendukung. Kemudian KD 4.8 yakni KD keterampilan adalah menyajikan gagasan, perasaan, pendapat dalam bentuk teks puisi secara tulis ataupun secara lisan dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi yakni unsur fisik dan unsur batinnya. Dengan indeks pencapaian kompetensi, pertama adalah merumuskan topik atau tema penulisan teks puisi berdasarkan konteksnya. Kemudian yang kedua adalah menentukan unsur fisik dan batin sesuai dengan objek gambar yang akan Ibu bagikan. Kemudian yang ketiga adalah membuat puisi dengan memperhatikan unsur pembangun puisinya, yakni unsur fisik dan unsur batin, dan membacakannya. Nah, pada pembelajaran kali ini, Ibu berharap kita mencapai tujuan pembelajarannya, yakni kita semua, terutama anak-anak, dapat merumuskan topik atau tema dalam penulisan teks puisi melalui tayangan video dan gambar secara gotong royong atau secara kerjasama dengan benar. Kemudian yang kedua adalah setelah merumuskan topik atau tema, nah anak-anak ini mampu untuk menentukan unsur-unsur pembangun puisinya, yakni unsur batin dan unsur fisik secara bersama-sama atau gotong royong dengan tepat. Kemudian yang ketiga adalah setelah menentukan unsur pembangun puisi, yakni unsur batin dan fisik, anak-anak ini mampu untuk membuat teks puisi menggunakan teknik akrostik. Nah, teknik akrostik ini mendengarkan kemudian mempraktikkan melalui tayangan video dan gambar yang diberikan oleh guru secara mandiri dan benar. Ibu akan membahas materi pada pertemuan kali ini yakni unsur batin, unsur fisik, puisi, kemudian membaca puisi yang benar, dan musikalisasi puisi. Nah, untuk materi yang pertama yakni unsur batin puisi. Seperti yang telah Ibu jelaskan pada pertemuan yang lalu, dalam puisi ini terdapat unsur-unsur pembangunnya, yakni ada unsur batin dan unsur fisik. Nah, unsur batin puisi ini terdiri dari 4 anak-anak. Yang pertama ada tema, kemudian ada nada, amanat, dan rasa. Nah, semuanya ini harus ada di dalam puisi agar puisi tersebut menjadi puisi yang baik dan enak didengar, kemudian dapat dipahami maknanya oleh para pendengarnya atau para pembacanya. Nah, yang akan Ibu bahas yakni mengenai tema. Tema ini merupakan pokok persoalan yang diungkapkan oleh seorang penyair. Jadi, tema dalam puisi ini kita harus menentukan apakah puisi tersebut bertemakan perjuangan, lingkungan hidup, kasih sayang, ataupun yang lainnya, agar tema tersebut dapat diaplikasikan dalam pembacaan puisinya. Kemudian ada nada. Nah, nada ini merupakan sikap penyair terhadap pembacaan puisinya. Kemudian yang ketiga ada amanat. Amanat ini merupakan pesan yang hendak disampaikan oleh penyair kepada pembaca atau pendengar puisinya. Kemudian yang keempat ini ada rasa. Nah, rasa ini adalah ketika sikap penyair ini terhadap masalah atau isu yang disampaikan sehingga rasa yang didengar atau yang dapat diterima oleh pembaca atau pendengarnya ini dapat tersampaikan. Nah, untuk menentukan unsur batin puisi ini terdapat beberapa tahapan anak-anak.
Yang pertama adalah struktur karya sastranya. Nah, penelaah ini harus berusaha untuk memahami bait-bait dan lirik-lirik serta memahami secara global tema apakah yang dikemukakan oleh penyair. Apakah tema tersebut merupakan tema perjuangan ataupun yang lainnya. Kemudian tahapan yang kedua adalah penyair dan kenyataan sejarahnya. Nah, selain kita meneliti struktur karya sastranya, kita juga harus melihat kenyataan dan sejarah penyairnya. Data tentang penyair dan kenyataan sejarah ini, totalitas puisi yang akan disampaikan ini mudah untuk diinterpretasikan. Kemudian tahapan yang ketiga adalah telaah unsur-unsur batinnya. Nah, kemampuan untuk memahami struktur dan memungkinkan pembaca memiliki kemampuan menghayati makna yang hendak disampaikan oleh penyair karena tema, perasaan, nada, dan amanat disampaikan melalui struktur batinnya. Nah, selanjutnya setelah kita memahami mengenai unsur batin puisi, kita harus juga memahami unsur fisik yang ada dalam puisi. Yang pertama, unsur fisik ini terbagi menjadi 5. Ada majas, ada irama, ada kata konotasi, kata berlambang, dan yang terakhir ada imaji atau citraan ya. Baik, yang pertama adalah majas. Majas ini merupakan bahasa kiasan yang digunakan untuk melukiskan sesuatu dengan jalan menyamakannya dengan sesuatu yang lain. Contohnya saja adalah burung-burung itu bernyanyi. Nah, kata bernyanyi ini merupakan sebuah majas personifikasi. Karena apa? Karena kata bernyanyi ini merupakan sifat manusia atau keadaan yang dihadapi oleh manusia bernyanyi. Sedangkan burung itu adalah bersiul. Jadi menyamakan antara manusia dengan burung dengan kata bernyanyi dan bersiul ini merupakan majas. Majasnya itu majas personifikasi. Majas personifikasi ini adalah menyamakan sesuatu hal dengan yang ada di manusia. Kemudian yang kedua ini adalah irama. Irama itu merupakan alunan bunyi yang secara teratur dan berulang-ulang dan berfungsi untuk memberi jiwa pada kata-kata dalam sebuah puisi. Jadi, ketika kita menuliskan sebuah puisi, itu harus ada irama di dalamnya yang berulang-ulang dan bunyinya itu secara teratur sehingga perasaan yang ada di dalam puisi ini dapat tersampaikan. Kemudian yang ketiga adalah kata konotasi. Nah, kata konotasi ini merupakan sebuah kata kiasan atau suatu perbandingan ya anak-anak. Kemudian yang keempat ini adalah kata berlambang. Nah, lambang ini yang seperti kita ketahui bukan hanya tanda baca, melainkan sebuah gambar, kemudian tanda ataupun kata yang dapat dipahami maksud tertentu oleh pembaca atau oleh pendengarnya. Kemudian ada imaji atau citraan. Imaji atau citraan ini dalam sebuah puisi merupakan kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan hayalan atau imajinasi. Jadi ketika kita menulis puisi harus ada menggunakan imaji, sehingga pembaca ataupun pendengar dapat menghayalkan atau dapat membayangkan sesuatunya dengan citraannya atau dengan imajinya. Nah, selain kita memahami unsur batin, unsur fisik, yakni unsur pembangun puisi, di sini juga Ibu akan sampaikan mengenai pembacaan puisi yang baik. Bagaimana sih agar kita bisa membacakan puisi tersebut dengan baik? Nah, untuk membacakan puisi dengan baik agar pesan ataupun rasa dapat tersampaikan kepada pendengar, maka kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah ekspresi. Ketika kita membacakan sebuah puisi dengan tema yang sedih, maka ekspresi kita juga harus mendukung nih anak-anak. Jadi gimana Ibu? Nah, ekspresinya itu harus juga yang sedih. Ketika kita membacakan puisi perjuangan, jangan sampai kita itu menggunakan ekspresi yang sedih. Karena biasanya pada puisi perjuangan ini adalah menggunakan ekspresi yang bersemangat dengan jiwa yang berkobar. Misalkan dalam merebut kemerdekaan, maka ekspresi yang hendak kita sampaikan ini penuh dengan rasa semangat, api yang berkobar untuk memperjuangkan kemerdekaan. Ekspresi ini dapat diartikan sebagai pandangan air muka, sebagai keadaan muka, kondisi muka yang memperlihatkan perasaan seseorang. Jadi, yang telah Ibu sampaikan ketika membacakan puisi yang sedih, maka kita menggunakan ekspresi yang sedih juga. Nah, untuk membaca puisi yang baik juga, kita harus memperhatikan lafal. Lafal ini merupakan ucapan seseorang pada huruf ataupun kata. Jadi, kita harus menggunakan lafal yang jelas. Misalkan, kamu, kata kamu. Kita harus menggunakan kamu. Bukan kamu atau gimana. Kita harus menggunakan pelafalan dengan yang jelas. Ketika membacakan kata kamu, maka menggunakan kata kamu.
bukan kamu ataupun kamu. Nah, kemudian untuk membaca puisi yang baik juga adanya penekanan atau tekanan-tekanan dalam sebuah kata-kata. Nah, tekanan ini berarti kuat lemahnya cara kita dalam membacakan puisi. Ketika puisi itu bertemakan perjuangan, misalkan, mari kita berkorban. Nah, itu harus ada penekanan. Penekanan di dalamnya adalah bukan berarti kita harus menggunakan mari kita berkorban. Itu menggunakan penekanan yang lemah dan tidak sesuai dengan puisi yang disampaikan ketika puisinya tentang perjuangan. Namun, berkebalikan juga, misalkan kita menggunakan puisinya tentang kesedihan. Misalkan, aku terluka. Itu bisa menggunakan tekanan yang lemah karena karena yang dapat berarti misalkan kelemahan ataupun rasa lelah. Nah, untuk membacakan puisi yang baik juga kita harus memperhatikan intonasinya. Nah, intonasi ini merupakan naik turunnya lagu dalam kalimat. Misalkan, merdeka, kita harus menggunakan intonasi yang kuat, intonasi yang naik, intonasi yang tinggi ketika menggunakan kata merdeka. Nah, kita juga bisa menggunakan intonasi yang rendah atau yang lemah ketika puisi tersebut dalam kata tersebut atau kalimat tersebut menggambarkan sebuah kesedihan. Kita bisa menggunakan intonasi yang rendah. Selain pembacaan puisi yang baik, dalam membacakan puisi juga ada musikalisasi puisi nih anak-anak. Musikalisasi puisi ini adalah mengubah puisi menjadi sebuah lagu. Seperti yang sering kita dengar adalah puisi Sapardi Djoko Damono, yakni Hujan di Bulan Juni. Puisi Hujan di Bulan Juni ini sering dimusikalisasi puisi oleh masyarakat atau oleh pelajar atau oleh mahasiswa untuk menjadikan sebuah puisi tersebut menjadi lebih indah lagi dengan sebuah lagu yang diiringi dengan musik, dengan nada, dan mungkin saja dengan dekorasi ataupun tarian-tariannya ya. Musikalisasi puisi ini antara musik dengan puisi ini harus memiliki keselarasan. Kenapa harus memiliki keselarasan? Karena untuk mendukung para pendengarnya ini dapat menikmati puisi tersebut. Ketika puisi tersebut tentang kesedihan, maka jangan menggunakan musik yang terlalu keras atau musik yang bertemakan perjuangan atau kebahagiaan, karena ini tidak selaras dengan puisi yang disampaikannya. Dalam musikalisasi puisi ini ada hal yang harus kita perhatikan, yakni kita tidak boleh mengubah lirik dari puisi tersebut. Meskipun kita menyanyikan dengan lagu, dengan musik, tapi kita tetap harus patuh dengan liriknya, bukan mengubah liriknya ya. Langkah dalam memusikalisasi puisi ini, yang pertama adalah kita memilih puisi. Apakah puisi yang kita pilih adalah puisi perjuangan, kebahagiaan, kesedihan, atau kecemasan? Ini kita harus pilih puisinya sehingga bisa menyelaraskan dengan dekorasi, dengan alat musik, dengan keadaan yang sesuai ya. Kemudian memahami setiap bait-bait puisinya. Sebelum kita memusikalisasi puisi, kita ini harus memahami terlebih dahulu bait-bait puisi, pesan yang hendak disampaikan oleh penyair dalam puisi tersebut. Kemudian kita juga harus menentukan jenis alat musiknya. Alat musik apa yang akan digunakan ketika kita memusikalisasi puisinya? Misalkan puisi kesedihan. Mungkin ibu kasih saran bisa menggunakan biola yang bisa mengantarkan lagu kesedihan. Tapi tidak bisa menggunakan gendang ya anak-anak. Karena gendang ini kan biasanya lagu dangdut dengan menggambarkan keceriaan, kebahagiaan. Nah, setelah menentukan jenis alat musik, kita juga harus memperhatikan notasi nadanya. Kita harus menciptakan notasi nadanya. Nada yang akan digunakan ini seperti apa sehingga alat musik yang mengiringi puisi tersebut ini dapat selaras dengan pesan yang hendak disampaikan oleh kita ketika memusikalisasi puisinya. Sehingga musikalisasi ini dapat dipahami makna atau pesan yang hendak disampaikan oleh para pendengar ya. Nah, untuk langkah yang terakhir, kita ini harus bisa menampilkan hasil karya musikalisasi puisi. Ketika kita sudah memilih puisi, kemudian memahami bait-bait puisi, menciptakan nada, kemudian jenis alat musik yang digunakan, selanjutnya yang terakhir ini kita harus mempresentasikan, kita harus menampilkan, menunjukkan musikalisasi puisi yang telah kita ciptakan atau yang telah kita buat. Karena apa? Karena musikalisasi puisi ini kan harus ditampilkan. Jadi, ya langkah terakhirnya yakni menampilkan apa yang telah kita ciptakan, apa yang kita telah buat, apa yang telah kita rangkai dalam musikalisasi puisi tersebut. Nah, jadi begitu ya anak-anak mengenai
unsur pembangun puisi, mengenai pembacaan puisi yang baik, mengenai musikalisasi puisi. Semoga materi yang Ibu sampaikan ini dapat dipahami. Dan anak-anak juga harus memahami, setidaknya harus mendengarkan ya video yang Ibu buat ini. Nah, selanjutnya dalam pembelajaran kita kan harus selalu adanya tugas. Tugas ini bukan berarti untuk memberatkan anak-anak, namun untuk melatih penangkapan, untuk melatih pemahaman anak-anak setelah membaca materi atau mendengarkan materi yang telah disampaikan. Nah, pada tugas kali ini, Ibu ada 2 tugas. Yang pertama adalah tugas mandiri dan yang kedua adalah tugas kelompok. Nah, untuk tugas mandiri ini Ibu bagi menjadi 2. Ada tugas mandiri mengenai unsur fisik dan tugas mandiri mengenai unsur batin. Sedangkan tugas kelompok ini hanya 1 saja ya. Baik, Ibu akan bahas mengenai unsur fisiknya ya, tugas mandiri mengenai unsur fisik. Nah, untuk unsur fisik puisi ini, Ibu memberikan tugas anak-anak untuk menganalisis mengenai puisi yang disampaikan oleh Zawau Imron dengan judul Ibu. Nah, kemudian anak-anak ini apa? Membaca puisi tersebut, memahami bait-baitnya, kemudian memahami pesan yang akan disampaikan oleh penyair terhadap puisinya, kemudian mengidentifikasi unsur-unsur yang ada di dalam puisi. Seperti yang Ibu tampilkan dalam video ini, yakni tugas mandirinya mengidentifikasi unsur-unsur fisik teks puisi, kemudian menuliskannya terhadap tabel ini. Nah, apa saja yang harus ditulis? Yakni ada majas, irama, kata konotasi, kata berlambang, dan imaji. Anak-anak ini bisa juga memahami lebih mendalamnya modul yang telah Ibu bagikan di grup ya. Jadi silahkan untuk membaca kembali modul yang telah Ibu bagikan pada grup kelas ya. Kemudian tugas yang kedua, tugas mandiri yang kedua adalah menelaah unsur batin pada karya Hairil Anwar dengan judul Doa. Nah, untuk tugas mandiri unsur batin ini, anak-anak harus menelaah mengenai unsur batin yang berkaitan dengan nada, tema, amanat, dan rasa. Kemudian nadanya bagaimana, kemudian dalam kalimat yang mana, anak-anak harus menuliskannya baik dalam bentuk tabel ataupun dalam bentuk yang lebih kreatif untuk anak-anak bisa menuliskannya ya. Kemudian untuk tugas yang ketiga ini adalah tugas kelompok. Nah, untuk tunjuk pengerjaannya silahkan anak-anak dapat membaca di dalam modul ataupun video ini yang telah Ibu bagikan. Yang pertama, anak-anak harus memilih anggota kelompoknya 4 anggota kelompok. Kemudian pilih salah satu tema, baik yang tema perjuangan ataupun lingkungan hidup. Kemudian mengungkapkan perasaan anak-anak melalui sebuah deskripsi terkait dengan video yang telah Ibu bagikan pada tautan yang ada dalam modul ataupun dalam video ini. Silahkan anak-anak mengaksesnya. Kemudian membuat deskripsi tersebut menjadi bait-bait puisi. Di sini dalam tugas kelompok ini menuntut anak-anak untuk mengekspresikan perasaannya, kemudian untuk mengekspresikan ide yang ada di dalam diri anak-anak untuk menjadikannya sebuah puisi. Kemudian anak-anak ini harus menciptakan kata konotasinya, harus menciptakan majas, sehingga menciptakan puisi yang baru. Anak-anak ini juga harus memperhatikan nada dan iramanya, sehingga puisi yang akan dibuat oleh anak-anak ini menjadi puisi yang sangat indah, menjadi puisi yang sangat baik. Kemudian setelah memilih sebuah nada, irama, teman-teman ini bisa menentukan judul puisinya. Misalkan temanya perjuangan, bisa menentukan judul puisinya Merdeka untuk Indonesia ataupun yang lainnya ya. Anak dapat mengerjakannya secara berkelompok dan secara mandiri juga. Selamat mengerjakan. Ingat, kerjakan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Artinya apa? Untuk tugas mandiri jangan mencontek ya. Harus penuh tanggung jawab. Apa yang teman-teman kasih jawaban ini harus dapat dipertanggungjawabkan. Jadi bukan hanya anak-anak ini menyontek saja atau lihat dari Google, tidak boleh seperti itu ya. Silakan anak-anak pahami terlebih dahulu penjelasan materi yang Ibu sampaikan ini, atau bisa membaca dalam modul yang telah Ibu bagikan kepada di grup ya. Selamat mengerjakan, selamat menjalankan kegiatan pada pekan kali ini. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Sekian dari Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan anak-anak semua.
Nah, seperti yang Ibu sampaikan pada pertemuan lalu, dalam unsur batin ini terdapat beberapa hal. Nah, yang akan digunakan adalah kita akan menggunakan KD 3.8 yakni KD pengetahuan dan KD 3.8. Kita akan menggunakan KD 3.8-nya. Kita akan menggunakan kompetensi dasar pengetahuan dan keterampilan yakni KD 3.8 dan KD 4.8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, bahkan selamat malam untuk anak-anak semua yang Ibu banggakan. Semoga dalam keadaan sehat ya. Baik, Ibu memohon maaf terlebih dahulu sebelumnya karena tidak bisa hadir. Ibu memohon maaf terlebih dahulu karena Ibu tidak bisa hadir dalam kelas pada pertemuan kali ini karena ada beberapa hal yang mengharuskan Ibu untuk tidak masuk pada pertemuan kali ini. Tapi ingat, bukan berarti untuk pertemuan kali ini tidak belajar ya. Ibu tetap memberikan materi dalam video ini. Jadi simak videonya dengan baik dan pahami materi yang akan Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini, yakni mengenai unsur pembangun puisi. Jadi selamat memahami. Jadi silahkan untuk dipahami. Jika ada pertanyaan yang anak-anak masih belum paham nih tentang materinya atau tentang tugas yang akan Ibu berikan, silahkan menanyakannya kepada Ibu ya. Bisa melalui WhatsApp ataupun WhatsApp grup juga boleh ya. Jadi silahkan jika ada yang belum dipahami dapat ditanyakan kepada Ibu. Selamat menyaksikan, selamat memahami, dan selamat menjalankan aktivitas ya.